Saat kegelapan hidup menyelimuti, terkadang cahaya datang dari tempat yang tak terduga. Di sudut rumah lelang Montana yang hampir terlupakan, seekor anjing German Shepherd dengan tatapan kosong menunggu nasibnya. Tubuhnya penuh luka, jiwanya hancur oleh pengkhianatan. Tidak ada yang mengira pertemuan antara anjing militer terluka dan seorang veteran perang yang masih bergulat dengan masa lalunya akan mengubah dunia. Sebuah lelang yang nyaris terlupakan, transaksi yang tampak sederhana, namun di baliknya tersimpan kisah tentang pengorbanan, kesetiaan, dan kekuatan untuk bangkit kembali. Inilah kisah tentang penyelamatan yang justru menjadi awal dari perjalanan penyembuhan bagi dua jiwa yang terluka. Di dalam sudut gelap rumah lelang kabupaten di pinggiran Missoula, Montana, waktu seakan berhenti. Seekor anjing German Shepherd terbaring diam di tengah lantai beton. Tubuhnya dipenuhi bekas luka. Masing-masing luka menjadi saksi bisu atas kekejaman yang pernah dialaminya. Anjing ini, yang dulu adalah prajurit militer yang gagah, kini tampak hanya seperti bayangan dari kejayaannya yang dulu. Tatapan matanya kosong, dipenuhi keputusasaan dan bisikan isak yang tersembunyi. Ruangan lelang itu penuh dengan orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tidak ada yang benar-benar peduli pada nasib seekor anjing bekas militer yang sudah tidak berguna. Suara pelelang dengan nada putus asa memecah kebisingan. Awal tawaran $50. Siapa yang berminat? Keheningan melanda ruangan. Tidak ada yang mengangkat tangan untuk menawar anjing yang sebentar lagi akan dijatuhi hukuman mati karena dianggap terlalu agresif dan tidak bisa dilatih ulang. Di tengah keheningan itu, sebuah suara tenang namun tegas terdengar. Saya ambil dia. Seorang pria muda mengenakan jaket kulit USMC Marinir yang sudah pudar berdiri dengan wajah yang sebagian tertutup bayangan. Suaranya tenang namun menyimpan jejak kepedihan yang dalam. Ruangan itu menjadi hening seketika. Pada saat itu, tak seorang pun yang bisa menduga betapa pertemuan ini akan mengubah segalanya. Tidak hanya bagi mereka berdua, tapi juga bagi ribuan anjing militer dan veteran lain di seluruh negeri. Nathan Ford bukanlah orang asing bagi kehancuran. Di usia 32 tahun, tangan kasarnya dan tatapan kosongnya menjadi bukti pertempuran yang telah ia hadapi di medan perang yang jauh. Sudah 3 tahun sejak ia terakhir kali mengenakan seragam marinir, namun bayang-bayang perang masih mengikutinya setiap hari. Kehidupannya berjalan monoton. Kopi saat matahari terbit, merawat beberapa kuda peninggalan ayahnya, dan mencoba melupakan kenangan kelam dari perang yang telah merenggut sebagian besar jiwanya. Malam-malamnya sering diisi dengan mimpi buruk dan obat tidur yang tidak selalu berhasil mengusir hantu-hantu masa lalu. Pagi itu, sebuah iklan kecil di koran lokal menarik perhatiannya. Anjing militer bekas, agresif, tidak bisa dilatih. Lelang terakhir sebelum eutanasia. Kata-kata itu membangkitkan kemarahan dalam dirinya. Kemarahan yang belum pernah ia rasakan sejak hari-harinya di Afghanistan. Anjing militer seharusnya pensiun dengan kehormatan, dengan rasa hormat, gumamnya sambil meremas koran tersebut. Bekas luka di tubuh German Shepherd itu menceritakan kisah yang keras. Tulang rusuk yang menonjol dan bulu kusam anjing ini, ditambah cedera lama, mengisyaratkan kenyataan yang jauh dari kehormatan yang seharusnya didapatkan oleh veteran perang, bahkan yang berbulu sekalipun. Lampu neon yang keras di rumah lelang menyoroti bekas luka yang menunjukkan penyiksaan tanpa henti. Namun tatapan anjing itulah yang paling menyentuh hati Nathan. Mata kosong itu mencerminkan pandangan yang sama dengan yang ia lihat setiap hari dalam cermin. Tatapan jiwa yang hancur. Setelah mengisi berkas-berkas yang diperlukan dan membayar $200, Nathan kini secara resmi menjadi pemilik anjing German Shepherd itu. Proses adopsi itu terasa terlalu sederhana baginya. Tidak ada pemeriksaan latar belakang. Tidak ada pertanyaan mendalam. Hanya uang dan sebuah formulir sederhana yang perlu ditandatangani. Sekarang dia milikmu, kata pelelang, menyerahkan tali kulit yang sudah usang. Tapi aku sarankan untuk memasang moncong. Dia menunjukkan perilaku yang tidak bisa diprediksi. Nathan mendekati German Shepherd itu dengan langkah hati-hati dan terukur. Sepatu botnya berbunyi di lantai beton. Anjing itu tetap diam. Namun Nathan memperhatikan otot-ototnya yang sedikit tegang dan telinganya yang tertarik ke belakang. Postur yang pernah dilihatnya pada tentara yang bersiap menghadapi konflik. "Hai, kawan," gumamnya, berhenti 6 kaki jauhnya dan berjongkok. "Aku Nathan. Aku tidak di sini untuk menyakitimu." Tatapan anjing itu berpindah sejenak ke arahnya, menunjukkan secercah kesadaran di balik tatapan kosongnya. Nathan tetap diam.
Mengikuti insting yang telah dipelajarinya selama bekerja dengan anjing militer, pendekatan langsung hanya akan membuat German Shepherd itu lebih tegang. Ia harus bergerak perlahan dan jangan menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Petugas lelang, Anna, mendekat dengan hati-hati. Dia baru tiba seminggu yang lalu. Mantan anjing militer, tapi pensiun dipercepat. Sulit menyentuhnya dan hampir tidak mau makan. "Siapa namanya?" tanya Nathan. Matanya tetap terpaku pada anjing itu. Mereka memanggilnya Ghost, karena menurut mereka nilainya sama seperti bayangan, jawab Anna dengan nada penuh kepahitan. "Itu bukan nama," kata Nathan dengan suara tegas kepada anjing itu. "Kita akan menemukan nama yang lebih baik untukmu." Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa klik tombol suka dan beritahu pendapat Anda di kolom komentar beserta kota asal Anda. Dukungan Anda memberi kami semangat untuk terus berbagi cerita-cerita yang menginspirasi. Dalam sekejap yang terasa begitu cepat hingga sulit dipahami sepenuhnya, German Shepherd itu melompat, giginya terbuka lebar mengarah tepat ke leher Nathan. Namun, alih-alih mundur, Nathan tetap berdiri di tempat. Tatapan mereka bertemu, dan dalam momen singkat yang intens itu, seolah-olah ada pengakuan timbal balik. Rasa sakit yang sama-sama bertahan dalam diam. Hanya beberapa inci dari leher Nathan, anjing itu berhenti. Panasnya napas anjing bercampur dengan udara yang dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Kemudian, seakan kebingungan, German Shepherd itu perlahan mundur. Tatapannya berubah dari amarah menjadi kebingungan. "Ya Tuhan," gumam seseorang. "Dia seharusnya disuntik mati. Terlalu berbahaya." "Tidak," jawab Nathan dengan keyakinan tak tergoyahkan. Bangkit berdiri. "Dia ikut pulang denganku." Membawa anjing itu ke truknya menjadi tantangan baru. German Shepherd itu berdiri kaku. Kakinya seakan tertancap di lantai beton yang dingin. Nathan berbicara pelan tentang peternakan kecilnya, tentang ruang terbuka dan pagi yang tenang di sana. Setelah hampir 1 jam, matahari mulai terbenam. Bayangan panjang jatuh di lantai rumah lelang. German Shepherd itu akhirnya melangkah ragu-ragu ke arah Nathan, diikuti dengan langkah lain. Saat mereka mencapai truk, anjing itu berjalan di sampingnya, bukan dengan rasa percaya tetapi dengan kerelaan yang penuh kehati-hatian. Tanpa diketahui oleh Anna dan Nathan saat itu, ini bukan sekadar operasi penyelamatan. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengungkap rahasia yang menantang protokol militer yang sudah mapan dan mengguncang landasan program pelatihan anjing perang. Setibanya di peternakan, Nathan sudah menyiapkan gudang tua, melengkapinya dengan jerami segar dan air untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Namun, anjing itu berhenti di ambang pintu, gemetar. Gudang itu mungkin terlalu mirip dengan kandang atau sel tempat yang memicu ketakutan bagi anjing yang telah disiksa. Baiklah, menghabiskan malam di luar, Nathan duduk di tangga beranda. Anjing itu tetap menjaga jarak di dekat pagar. Malam berlalu tanpa tidur bagi keduanya. Saat cahaya pertama fajar muncul di atas pegunungan Montana, Nathan menyadari bahwa makanan yang ditinggalkannya masih utuh, tidak tersentuh. Dr. Richards, dokter hewan setempat, tiba pagi-pagi sekali. Truknya menimbulkan debu di jalan berbatu. "Bagaimana malam pertamanya?" tanyanya. Matanya cepat melirik arah mangkuk makanan yang tak tersentuh dan wajah lelah Nathan. "Sedang menyesuaikan diri," jawab Nathan dengan suara serak setelah menghabiskan malam berbicara pelan kepada anjing yang tetap menjaga jarak. Upaya pemeriksaan medis segera berantakan begitu Anna bergerak ke arah peralatannya. Sikap anjing langsung berubah menjadi defensif. Nathan menghabiskan hari itu mencoba menciptakan rutinitas. Namun setiap usaha yang dilakukannya disambut dengan gerakan agresif atau sikap menghindar sepenuhnya dari German Shepherd itu. Anjing itu beralih antara gerakan mengancam dan meringkuk di sudut, gemetar tak terkendali. Saat menelan malam kedua dan anjing itu kini sudah menolak makan selama lebih dari 24 jam, tidak membiarkan siapapun mendekat, dan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, Nathan merasa frustrasi. Telepon Nathan berdering. Itu Anna yang menelepon untuk mengecek keadaan. "Terkadang," katanya pelan, "mereka sudah terlalu jauh disakiti, terlalu jauh terluka. Seperti aku dulu." Malam berlalu, dan badai mulai mengumpul di atas pegunungan. Guntur pertama menguncang German Shepherd itu dengan ketakutan yang mengerikan. Anjing itu berlari menerobos pagar dan kabur. Nathan mengejarnya hampir 2 mil sebelum anjing itu terpojok di sebuah telokan. Tubuhnya gemetar ketakutan.
Anjing yang malang itu hampir mati ketakutan, pikir Nathan. Dia terjebak dalam mimpi buruknya dan tak bisa ditenangkan. Aku akan membiarkanmu di sini kalau itu maumu, bisiknya ketika guntur terdengar lagi. Tapi aku tahu kau takut. Aku juga takut, kawan. Ketakutan itu tidak berarti kau lemah. Kau militer. Bahaya itu sungguh ada. Prajurit sejati mengakui ketakutannya, lalu melangkah maju. Nathan duduk di lumpur. Hujan membasahi wajahnya, dan berbicara dengan nada lembut. Kepercayaan itu sulit. Kau pernah dipercaya sebelumnya, dan itu berakhir dengan kehilangan segalanya, bukan? Tapi kau tidak bisa terus berada di tempat yang penuh rasa sakit itu selamanya. Aku tahu, aku sudah mencoba. Saat badai yang kencang itu mereda, mereka tetap di sana. German Shepherd itu perlahan mendekat. Langkah demi langkah yang penuh kehati-hatian, meskipun tetap berada di luar jangkauan. Sebuah ikatan mulai terbentuk. Bersama-sama mereka berjalan kembali ke peternakan, masing-masing membawa luka mereka sendiri. Penderitaan yang sama menjembatani kesenjangan di antara spesies mereka. Itu bukan pemulihan sepenuhnya, tetapi itu adalah awal. Seminggu kemudian, Dr. Richards datang membawa kabar yang akan mengubah segalanya. Dia masuk dengan amplop manila tebal. Wajahnya serius saat duduk di meja dapur Nathan. Mereka sudah merilis catatan dinasnya, katanya, meletakkan dokumen-dokumen yang dipenuhi cap resmi. Nama aslinya adalah Naib. Dia bertugas dengan K-9 Marinir di Afghanistan di bawah Komando Operasi Khusus. Tangan Nathan bergetar saat meraih dokumen. Naib. Sebuah nama yang diberikan pada German Shepherd itu karena kebiasaannya berdiri di belakang dengan tenang, mengamati dengan saksama. Dari tempatnya di dekat pintu, telinga anjing itu bergerak mendengar namanya. 3 tur tempur. Lanjut Ana dengan suara pelan. Banyak penghargaan. Namun, ada insiden. Catatannya disamarkan. Sebagian besar dihitamkan. Tapi ada 6 bulan di mana dia menghilang dari semua catatan resmi. Nathan mengamati dokumen-dokumen itu dengan seksama. Ekspresinya mengeras. Catatan penghitaman ini bukan hanya tentang perlindungan informasi. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak. Jika Anda penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya dan bagaimana hal itu bisa mengubah segalanya, tekan tombol suka dan subscribe di channel kami. Chris Sterling, kata Nathan tiba-tiba, suaranya merendah. Ia menatap ke kejauhan sementara ingatan membanjiri pikirannya. Dia ada di sana. Pada hari kami kehilangan tim Baker di Kandahar. Kebenaran yang berat memenuhi ruangan itu. Telinga Knight bergerak, mungkin bereaksi pada kesedihan yang familiar dalam nada suara Nathan. Untuk pertama kalinya, anjing itu mendekati meja atas keinginannya sendiri. Apapun yang terjadi, ini di luar protokol, kata Ana pelan. Anjing militer tidak begitu saja muncul di lelang sipil. Tidak seperti ini. Tidak dengan sejarah mereka yang disembunyikan. Nathan tiba-tiba berdiri, membuat Knight mundur ke sudutnya. Siapa yang bertanggung jawab atasnya? Siapa komandannya yang terakhir? Ana menggelengkan kepala. Informasi itu sepenuhnya dihitamkan. Tapi aku punya kontak di Pentagon yang mungkin bisa membantu kita. Tidak resmi, tentu saja. Saat mereka berbicara, keduanya tidak menyadari kenyamanan yang semakin terbentuk. Knight perlahan bergerak lebih dekat, mungkin menangkap ketegangan dalam suara Nathan. Seminggu berlalu, dan Ana menelepon dengan kabar yang mengejutkan. Sterling. Itu Chris Sterling. Katanya dengan nada tak percaya. Dia diberhentikan dari dinas karena pelanggaran etika 3 tahun lalu. Kau mengenalnya? Semua orang mengenalnya, jawab Nathan dengan nada dingin. Dia yang memimpin program pelatihan intensif. Ada desas-desus tentang metodenya, tapi tidak ada yang pernah terbukti. Beberapa hari kemudian, Nathan menerima kunjungan tak terduga. Sarah Baker, janda dari Letnan Michael Baker, dari tur terakhir Nathan, datang tanpa pemberitahuan. Reaksi Knight sangat berbeda dari biasanya saat bertemu orang asing. German Shepherd itu mendekati Sarah dengan langkah perlahan. Ekornya rendah tapi tidak terselip di antara kakinya. Sarah terhenti di beranda, air mata menggenang di matanya.
Itu dia, bukan, Knight? Tanyanya dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya sejak tiba di peternakan, Knight secara sukarela mendekati seorang manusia tanpa ragu sedikitpun. Ingatan anjing militer tidak pernah melupakan prajuritnya. Sambil menikmati secangkir kopi, Sarah menceritakan apa yang telah dia ketahui. Surat-surat terakhir suaminya menunjukkan kekhawatiran tentang program pelatihan anjing, terutama metode kontroversial Sterling yang berusaha dihentikan oleh suaminya sebelum penyergapan yang fatal. Knight berbaring di kaki Sarah saat mereka berbicara, tapi telinganya selalu bergerak setiap kali nama Sterling disebut. Kaki-kakinya bergetar, sisa-sisa trauma dari hari-hari kelam itu kembali muncul. Sarah melanjutkan, "Mike mengirimkan ini padaku." Ia mengeluarkan amplop tersegel. Dia bilang padaku untuk menyimpannya dengan aman jika sesuatu terjadi padanya. Aku belum pernah membukanya. Ketika mereka membuka segel amplop itu, isinya terungkap. Foto-foto, catatan tulisan tangan, log pelatihan yang sangat rinci, dokumen tentang penggunaan teknik tekanan ekstrim, dan yang paling memberatkan, catatan yang menunjukkan anjing-anjing militer yang sehat diberi label tidak stabil setelah dilaporkan cedera saat pelatihan. Saat Nathan membaca dokumen-dokumen itu, dia menyadari Sterling bukan hanya kasar. Dia dengan sistematis menghancurkan anjing-anjing yang bisa membongkar kesalahannya, dan kemudian mengeluarkan mereka dari program. Tiba-tiba, Knight melompat dan bergerak ke jendela. SUV hitam perlahan berhenti di depan peternakan. Nathan segera mengetahui bahwa mereka telah diliputi ketakutan yang sama. Dua pria turun dari SUV. Geraman Knight semakin intens. Suara yang dalam dan mengancam. Sarah dan Dr. Richards bergerak ke dapur, mengamankan dokumen di balik lemari buku. Sikap Knight telah berubah sepenuhnya. Bukan untuk bertahan, tapi untuk melindungi. Dengan tegas, dia berdiri tegap di antara Nathan dan pintu. Naluri pelindungnya aktif sepenuhnya. "Tuan Ford?" Salah satu dari pria itu berkata dengan sopan tapi dingin. "Chris Sterling mengirim kami. Dia mendengar Anda mengambil anjing dari lelang. Ternyata itu salah satu anjing program kami. Program kami telah diperbarui. Beberapa anjing direkomendasikan untuk penugasan di luar negeri." Pria itu melanjutkan dengan nada bisnis. "Kami mendengar Anda baru saja mengambil seekor German Shepherd. Kami siap menawarkan jumlah yang signifikan untuknya." Di belakang Nathan, geraman Knight semakin menggema. Bukan hanya rasa takut dan sakit yang telah lama terpendam, namun kini disertai dengan nada perlawanan yang tegas. "Ini properti pribadi," jawab Nathan dengan tenang. "Dan dia tidak dijual." "Tuan Ford." Pria lainnya melangkah sedikit lebih dekat. "Beberapa anjing terlalu berharga untuk dipensiunkan. Anda pasti mengerti itu." "Saya mengerti maksud Anda," Nathan menyela dengan tajam. "Tapi saya juga tahu bahwa mengganggu mantan marinir dan mencoba mengambil aset militer secara ilegal adalah kejahatan federal. Apakah Anda lebih suka saya menghubungi layanan hukum militer, atau saya panggil pihak berwenang setempat dulu?" Kedua pria itu mundur. Namun ancaman masih terasa jelas dalam kepergian mereka. Konflik ini belum selesai. Setelah mereka pergi, Nathan menemukan Knight di dapur, meringkuk di dekat lemari, tubuhnya gemetar hebat. Namun saat Nathan duduk di lantai di dekatnya, Knight perlahan mendekat dan menyandarkan tubuhnya ke kaki Nathan. Sentuhan singkat itu menyiratkan perubahan yang mendalam. Keesokan harinya, agen Reynolds dari Departemen Pertahanan datang ke peternakan. Dengan rinci, dia menjelaskan bahwa penyelidikan terhadap Sterling telah berlangsung selama berbulan-bulan, tapi kurangnya bukti dan saksi langsung membuat kasus itu mandek. "Anjing ini, Knight, mungkin satu-satunya yang berhasil lolos dari program Sterling," jelas Reynolds. "Kami menemukan 27 anjing lainnya yang dimusnahkan dalam 6 bulan terakhir, semua dengan catatan yang mencurigakan serupa." Knight berdiri dengan waspada di sisi Nathan. Sikapnya menunjukkan kesiapan bukan ketakutan. Itu kesempatan mereka, Nathan menyadari. Acara publik berarti akan ada saksi. Jika kita bisa mengungkap tindakan mereka di depan umum, kita bisa menghentikan ini sekarang juga. "Itu berbahaya," Dr. Richards memperingatkan. "Orang-orang Sterling masih mengawasi peternakan ini." Nathan menatap Knight, yang kini berdiri tegak di sampingnya. "Apakah kamu siap untuk ini, kawan?" tanyanya dengan lembut. Knight menatapnya, dan perlahan menyentuhkan hidungnya ke tangan Nathan. Sebuah gestur yang mengharukan,
yang menyatakan kepercayaan dan dukungan yang tidak terucap. Hari demonstrasi Sterling tiba. Udara bersih dan cerah. Fasilitas pelatihan seluas 30 hektar di luar Helena itu dikelilingi keindahan alam liar Montana yang mencolok. Tanpa sepengetahuan pejabat militer, kontraktor swasta, dan delegasi internasional yang berkumpul di area pengamatan, mereka akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nathan dan Knight tiba lebih awal, memarkir truk mereka secara diam-diam di belakang gudang perawatan sesuai rencana. Melalui penyelidikannya, agen Reynolds telah mengatur agar mereka bisa masuk, mencantumkan nama Nathan sebagai calon klien. Knight mengenakan rompi taktis baru yang diberikan oleh Richard Cooper, seorang veteran lain yang bergabung dalam misi mereka. Anjing itu tampak tenang meskipun rompi itu membangkitkan banyak kenangan kelam. Sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap kebenaran, Nathan mendapat informasi mengejutkan dari tim pengawas. Mereka sedang membawa anjing-anjing keluar lewat jalan belakang. Sepertinya mereka berusaha menghancurkan bukti. Knight bergerak cepat, gerakannya terukur namun gesit. Mereka tiba di kandang tepat waktu untuk melihat dua pawang sedang memuat seekor German Shepherd yang dibius ke dalam van. "Berhenti!" Nathan berteriak. Suaranya membawa kewibawaan khas dari latar belakang militernya. Ini bagian dari penyelidikan federal. Dalam kekacauan yang terjadi, kebakaran tiba-tiba pecah di gudang penyimpanan tempat anjing-anjing lain ditahan. Api dengan cepat menyebar, menjilat bangunan kayu tua itu. Knight tanpa ragu sedikit pun melesat dari sisi Nathan dan menjang ke kobaran api yang penuh asap tebal. Kembali ke dalam untuk menyelamatkan anjing-anjing lain yang masih terjebak. Dengan mengandalkan pelatihan militernya yang masih tertanam dalam naluri, Knight memimpin anjing-anjing lain menuju jalan keluar. Namun, sebuah balok yang terbakar jatuh, memisahkan Knight dari pintu keluar. Anjing-anjing lain berhasil melarikan diri, sementara Knight terjebak dalam asap yang semakin pekat. Knight ditemukan tak sadarkan diri di tengah runtuhan. Tubuhnya hangus dan napasnya lemah. Dr. Richards dengan cepat memberinya perawatan darurat di tempat kejadian. "Kerusakan akibat menghirup asap sangat parah," katanya dengan nada serius. "Kita harus membawanya ke rumah sakit hewan segera." Saat mereka bergegas membawa Knight ke rumah sakit hewan darurat, Nathan menggendong kepala rekannya di pangkuannya, membisikkan kata-kata penyemangat. "Jangan pernah menyerah," bisiknya lembut. "Kita sudah terlalu jauh bersama untuk berakhir seperti ini." Peternakan Nathan menjadi tempat berkumpul bagi komunitas yang tergerak oleh keberanian Knight. Veteran perang, dokter hewan, dan warga sipil bersatu untuk memberikan dukungan. Emma Lewis, gadis 9 tahun putri kepala sekolah setempat, mengorganisir penjualan kue untuk mengumpulkan dana bagi perawatan Knight. 6 bulan setelah sidang Dewan Militer, peternakan Nathan berubah secara signifikan, mencerminkan pengaruh mendalam dari kisah Knight. Apa yang dulunya properti sederhana di Montana kini berkembang menjadi pusat rehabilitasi Secon-Chanska 9, fasilitas canggih yang didedikasikan untuk pemulihan anjing pekerja militer yang telah pensiun dan para pawang mereka. Di bawah bimbingan ahli Dr. Richards dan Richard Cooper, pusat ini merintis metode rehabilitasi yang lebih mengutamakan teknik ikatan alami dibandingkan pendekatan pelatihan tradisional. Knight memainkan peran penting dalam lingkungan baru ini, menunjukkan naluri luar biasa dalam membantu anjing-anjing yang trauma akibat perang beradaptasi dengan kehidupan sipil. Dampak dari kisah Knight dan Nathan meluas jauh melampaui peternakan mereka di Montana. Departemen Pertahanan mengeluarkan protokol baru yang komprehensif, mencakup pelatihan, penugasan, dan masa pensiun dalam karir anjing pekerja militer. Reformasi ini kemudian dikenal sebagai Protokol Knight dalam lingkup militer. Pada senja yang indah, saat Nathan dan Knight duduk di teras yang menghadap ke pegunungan Montana, mereka merefleksikan perjalanan luar biasa mereka. Anjing yang dulu hancur di rumah lelang tidak hanya pulih sendiri tetapi juga menjadi mercusuar harapan bagi banyak orang lain dalam perjalanan pemulihan mereka. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasi Anda. Bagikan kepada seseorang yang sedang butuh secercah harapan hari ini, karena kadang ikatan yang tepat benar-benar bisa mengubah segalanya. Konten seperti ini akan terus kami bagikan di Cerita dari Balik Mata, jadi pastikan Anda tetap mengikuti kami. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Perjalanan Knight dan Nathan mengajarkan kita bahwa pemulihan tidak memiliki batasan. Melalui kepercayaan, kesabaran, dan cinta yang tulus, bahkan luka yang paling dalam sekalipun bisa sembuh. Dan dalam proses penyembuhan itu,
kita menemukan kekuatan untuk bukan hanya bertahan, tetapi juga untuk mengubah dunia di sekitar kita menjadi tempat yang lebih baik.